Islam. Sudah Konstantinopel itu Turki, sekarang kan ada di mayoritas Islam. Dan satu lagi, suatu saat Romawi itu Itali, itu pun yang sekarang ada Vatikan kan, yang Paus itu pun akan ditunduk oleh Vatikan. Dan terakhir adalah dalam proses kan, dan terakhir adalah itu tadi Palestina. Itu hadis Nabi, apa yang Rasulullah SAW. Katanya nggak percaya takdir ya Pak, tapi kan kalau kita bisa kan bawa saksi sebanyak-banyaknya. Kejadian yang mau sembuh kan bisa. Betul ya? Peristiwa Ini Pak. ya, oke. Oke, boleh fokus lagi. Lanjut ya. Maka dalam surat Al-Kautsar tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan, mewajibkan kepada kita untuk melakukan sholat. Washolli li rabbika wanhar. Karena setiap perintah yang di dalam Al-Quran itu maknanya wajib. Dan wajib ini diberlakukan setelah Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj tidak diwajibkan. Jadi diwajibkannya 5 rakaat ini setelah Isra Mi'raj. Waktu itu itu ada peristiwa nego dulu. Untuk tahu ya ceritanya bahwa Nabi Muhammad SAW ketika naik dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah, kemudian oleh Allah diperlihatkan surga dan neraka. Itu bedanya ya. Nabi Idris pun dulu sama, oleh Allah diperlihatkan. Nabi Idris yang pernah dengar Nabi Idris setelah Nabi Adam, Nabi Idris kan Nabi Adam, kemudian Nabi Idris. Makanya Nabi Idris itu belum wafat, sampai sekarang belum wafat, seperti Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nah, Nabi Idris ini hampir sama dengan Nabi Muhammad, diangkat oleh Allah ke langit, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Kemudian Allah mempersilahkan Nabi Idris untuk silakan masuk surga dulu, lihat-lihat. Setelah itu disuruh balik lagi ke dunia. Kata Nabi Idris, yang nggak mau balik lagi ke dunia, saya enak di surga, jadi nggak mau lagi ke dunia. Sampai beliau sampai sekarang ada di akhirat, sudah ada di sana. Jadi Nabi Idris nggak balik lagi ke dunia, jadi nggak meninggal di dunia. Itu pun sama prosesnya seperti Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu siapa? Di Israel diperlihatkan surga dan neraka, tapi Nabi Muhammad disuruh balik lagi ke dunia. Dia nggak mau tinggal di sana kan, karena ingin berdakwah kan, menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Apa Allah yang perintahkan? Melakukan sholat 50 waktu, 50 kali dalam satu waktu. Itu perintah Allah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW mau turun, ada Nabi Musa. Apa setelah ketemu dengan Allah, apa perintah Allah? Hamba umat Islam diwajibkan untuk melakukan sholat 50 kali. Oh, nggak akan kuat, kata Nabi Musa. Bisa nggak naik lagi kan? Jangan 50 kali, berat. Naik lagi, nego lagi, turun lagi, naik lagi. Ujung-ujungnya sampai 5 kali saja. Terus turun lagi ke dunia kan, melalui beberapa langit, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Jadinya berapa? 5 kali dalam satu hari. Kata Nabi Musa, masih berat juga itu, jangan. Boleh nego lagi lah, kalau bisa dikurangkan lagi. Kata Nabi Muhammad, saudara saya malu, berapa kali bolak-balik 5 kali saja. Dan Allah juga sudah memberikan hadiah. 1 kali melakukan sholat sama dengan 10 kali pahala. Jadi kalau 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat dalam satu hari, maka diperintahkannya 50 kali sholat per hari. 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hanya
akhirnya sudahlah selesai. Dan itu pun juga ternyata memang benar banyak orang masih bolong-bolong. Oh itu juga. Gitu ya. Nah itu setelah Isra Mi'raj ini maka diwajibkanlah kita semua melakukan sholat. Tidak boleh pulang bolong, tidak boleh ditinggal. Karena itu yang menyebabkan kita nanti masuk surga dan neraka itu dari sholat. Siksa di kubur karena kita nggak sholat juga, bolong-bolong juga. Terus bagaimana kondisi di Hong Kong kan? Sholatnya agak susah. Faktornya itu majikan melarang, kemudian tempatnya juga terbatas. Bahkan ada CCTV di mana-mana dipecat nanti kalau nggak. Itu bagaimana? Sholat nggak? Harus sholat atau enggak? Nah, tetap harus sholat. Ya, caranya kalau misalkan tempat di mana-mana nggak bisa, bolehlah di kamar mandi. Tapi ya bersihkan dulu lah. Anggap saja di penjara. Penjara kan biasanya ditutup, tempat tidur ditutup, sholat pun ditutup juga. Anggap saja lah penjara. Maka di situ. Penjara dapat gajian. Ya. Penjara dapat gajian. Penjara dapat gaji lah. Gitu. Kalau hasil penjara kan dapat Tetap sholat. Usahakan ya. Kalau misalkan sudah waktunya zuhur, sholat. Kalau di WC nggak apa-apa. Kalau nggak bisa sujud nggak apa-apa. Berdiri saja. Berdiri saja. Cuma kita bayangkan seperti orang sakit. Kalau orang sakit nggak bisa gerak-gerak, bisa duduk, bisa sambil tidur, bisa berdiri tanpa sujud. Kalau sujud nanti kena ke WC. Allah Maha Tahu. Atau bagaimana kalau misalkan di WC pun nggak boleh, dilarang oleh majikan. Nggak apa-apa, ibu sambil masak aja, sambil masak anggap ibu dekat sedang sholat, boleh juga, nggak ada masalah. Atau misalkan nggak bisa full gitu, dirapel aja di foto malam hari semua dirapel. Zuhur, asar, maghrib bisa, belum tidur sambil tiduran aja nggak apa-apa. Kalau mau nggak bisa. Itu kodok namanya, sebetulnya itu nggak boleh, tapi terpaksa. Nabi Muhammad SAW pernah merapel, pernah mengkodok ketika perang siang hari, selesainya malam hari. Coba kalau perang misalkan sholat dulu, sholat asal sholat, bisa ada semua jahat semua di pantai. Jadi Nabi Muhammad itu dari dulu sampai malam itu dia terus berperang. Selesai malam, nanti malam hari Rasulullah mengkodoknya asal itu pun kepepet, artinya nyawa taruhannya. Nah di sini juga kalau ibu merasa ini nyawa taruhannya gitu, bisa dipecat atau bisa malam juga dirapel dari sholat asar maghrib sampai isya. Ya bisa kalau misalkan nggak bisa berdiri sambil tiduran, boleh sambil tidur. Ya, sambil duduk boleh. Pokoknya jangan sampai sholat ini yang masih bolong-bolong beristighfar, minta maaf kepada Allah, bertobat, habis itu lakukan. Maaf ya, bukan berarti ini saya hanya sekedar tazkirah saja, mengingatkan, karena sholat ini yang menjadi batas antara non-Islam dengan Islam. Dan sholat ini yang nanti yang mengantarkan kita ke surga. Kalau nggak sholat ya mengantarkan ke neraka. Antara itu saja. Kita jangan terlalu terlena dengan urusan dunia. Duit, gaji, orang tua, apa gitu, suami, anak, tidak memikirkan bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gini Pak, dalam hidup ini harus seimbang ya, kita harus seimbang. Tawazun dalam bahasa Arab. Dalam diri kita ini ada apa? Fisik, badan kita. Dalam badan kita ini ada apa? Ada ruh, rohani. Satu lagi apa? Otak, pikiran. Dalam badan kita ini ada ruh, ada jasad, ada pikiran, otak. Coba kalau badan, isim, tubuh kita dikasih makan nggak? Setiap hari? Bahkan dalam lapar itu otomatis itu langsung makan. Kalau nggak makan, Aku tidur langsung Pak. kalau nggak makan ya sakit. Kalau nggak makan ya sakit, lemas, demam. Iya.
Terus rohani kita dikasih makan nggak? Kasih. Apa makanannya? Sholat, Zikir, selawat, istighfar, surako, datang ke majelis taklim, pengajian ini untuk mengecas rohani, memberi makan rohani, membersihkan pikiran, membersihkan kotoran-kotoran dari hati yang setiap hari itu kita. Makanya sholat itu juga sebagai salah satu pembersih. Dari subuh, Mbak, bangun tidur, selama rentang waktu dari subuh ke zuhur pasti aja ada pikiran kotor kan? Kalau nggak pikiran ngomong, oh tiap sebab ini jujur sekali. Kalau nonton TV kan kita mau gak lihat juga kan, kalau lewat-lewat mungkin kan lihat sebentar-sebentar. Yang ditonton begitu, terus otomatis kan maksiatnya di mata itu kan banyak sekali. Iya. Kalau jujur ini jangan dilihatin lewat aja dulu. Bermana nabrak. Ya, Oh, nggak dilihatin. maksud saya begini. Serentang waktu dari subuh ke zuhur itu pasti akan ada kesalahan. Kalau nggak ngomong, kalau nggak hati, HP, Mata Pak sayang. mata, banyak Mata sama sekali. jari. Hati Mbak, hati Mbak. Tanpa disadari misalkan nge-share WA, nge-share Facebook. Dan udah lama gak Maksudnya kan ceramah kayak gini. Kalau ceramah bagus lah. Nah, setelah itu sholat zuhur itu sebagai penghapus kesalahan-kesalahan semasa dari subuh ke sholat. Dari zuhur ke asar pasti antara rentang itu ada saja, baik itu hilang, salah, sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau nggak dari pembicaraan, dari mata, dari telinga, kita mendengarkan sesuatu yang tidak Mata baik. saya yang banyak dosa Pak. Tangan nggak mata. Nah, gue rata mata kamu kumpul. Kalau orang yang suka pegang HP ya biasanya HP tangan, atau tangan lihat film Korea. Emang nonton film Korea juga dosa Pak? Enggak lah. Ya film yang ini ya lah, film yang enggak, yang maksiat ya kan ada yang maksiat. Coba melihat yang ciuman yang pelukan itu. Tapi kan saya suka kepikiran Pak. Enggak mungkin. Ngapain cie-cie gitu Pak. Kadang-kadang waktu sholat kan lebih tertarik pada film daripada sholat. Iya Pak, iya itu Pak. Iya, tidak setengah jam. Nggak jadi iya akhirnya. Iya, ya habis nonton dulu baru sholat. Bu, nah ini apa Umar bin Khattab, dia merasa berdosa, bahkan dia menginfakkan kebunnya gara-gara dia ketinggalan sholat jamaah. Masbuk bukan ketinggalan, dia masbuk. Masbuk itu kan dalam sholat jamaah ketinggalan 1 rakaat dia baru ikut, itu masbuk namanya, enggak dari awal. Nah ketika itu Umar bin Khattab dia punya kebun, dalam kebun itu banyak pohon kurma yang mau dipanen. Dia merasa takjub itu kalau kita melihat pemandangan tuh takjub. Ini panen nih nanti dapat duit banyak lah gitu kalau di kita nih. Atau mungkin kita kayak di sinilah kita takjub dengan pemandangan bagus. Nah, dia sampai lupa sholat jamaah sudah dimulai. Dia baru sadar gitu. Langsung dia ke masjid, sampai masjid ternyata udah ketinggalan berapa rakaat, itu masuk. Setelah dia sholat, dia istighfar, dia mengumumkan kepada jamaah, saya infakkan kebun saya ini semuanya, karena telah melalaikan sholat saya dalam berjamaah. Bukan meninggalkan jamaah, bukan meninggalkan sholat, cuma tertinggal beberapa rakaat saja, terlambat. Dia menginfakkan kebunnya. Kita misalkan nonton HP, nonton Korea gitu kan, waktu sholat udah masuk, kita masih aja nonton gini, sanggup nggak menginfakkan HP? Ini HP ini, Ketinggalan aja bingung kok. ini HP ini bikin saya lalai melakukan sholat, saya infakkan.
Ada nggak yang begitu? Ada ya apa ketinggalan aja susah kok Pak. Jadi baru HP apalagi kebun. Hilang. Nah itu yang menyebabkan kita maksiat, itu yang menyebabkan kita dosa. Maka isilah hati kita dengan kebaikan-kebaikan. Sholat antara waktu ke waktu itu untuk menghapus kesalahan dan dosa-dosa. Minta maaf kepada Allah. Habis itu dosa lagi, terus saja begitu. Tapi ya jangan terus-terusan menyengaja. Ya minimal kita taubat, berusaha untuk tidak melakukan lagi. Terus saja begitu. Karena sampai kiamat manusia akan begitu. Akan melakukan kesalahan dan dosa. Khilaf. Salah satu caranya untuk menghilangkan itu semua ya sholat. Kalau di bulan Ramadan selain puasa, selain sholat, juga zakat fitrah, artinya untuk mensucikan. Makanya ini ada Bu Fitri, mungkin lahirnya pada Idul Fitri, Lebaran. Ya, semoga namanya sesuai dengan hatinya ya, fitrah. Nah, orang tua memberi nama itu doa. Semoga baik. Tadi kita membahas surat apa? Inna a'tayna maka sholatlah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana peristiwa Isra Miraj yang merupakan awal diwajibkannya sholat. Kemudian tadi juga dijelaskan bagaimana agar hati kita selalu seimbang antara jasad, ruh dengan pikiran. Yaitu pikiran kita harus betul-betul dikasih makan juga. Apa pikiran dikasih makannya? Otak kita dikasih makan apa biar oke? Bacaan, zikir, kemudian baca-baca apa yang berkaitan dengan keagamaan, baca sejarah Islam, baca bagaimana beribadah kepada Allah, baca artikel-artikel yang menyemangati hidup kita. Itu pikiran, jadi kita berpikir mana yang halal dan mana yang haram. Terus belajar. Ada orang yang belajar di pesantren, ada orang yang belajar sendiri, lihat HP atau bertanya, atau datang ke majelis taklim ini adalah dalam rangka mengisi otak juga. Jadi Mbak tahu kan gitu. Mbak tahu sejarahnya ini, sejarah Nabi, sejarah Islam. Dari situ itulah memberi makan kepada otak, pikiran. Jadi kita berkembang pikiran kita, otak kita bisa berjalan dengan baik. Sehingga kita bisa cerdas. Itulah tawazun. Setelah itu gimana? One heart. Juga one heart itu menginfakkan, disedekahkan apa yang kita miliki. Allah telah memberikan rezeki kepada kita, maka ada hak untuk pakai miskin. Mbak dapat gaji, itu ada hak untuk pakai miskin. Kalau katakanlah di sini 4.000 gajinya ya, itu kurang lebih $100 lah untuk diinfakkan. Sedikit $100. Kurang lebih lah, saya nggak tahu, tanya ke Dede. 200. Kemarin yang gaji 4.400 itu sekitar 200. 2,5 kan, sekarang 4.900 ya lebih 200. Kalau bingung misalkan cara menyetorkannya ke Dede saja di ada mungkin. Atau misalkan mau langsung ke Indonesia pun boleh juga. Atau misalkan suami saya miskin sekali, ke suami pun boleh. Boleh itu. Kalau kita punya keponakan ada yatim gitu. Ya, kalau dia yatim atau kalau dia miskin boleh. Yang nggak boleh itu ke ibu. Ibu miskin, yang nggak boleh ke ibu. Yang nggak boleh menjadikan, nggak boleh Bu saya sodako ke ibu ya, saya jaga ke ibu, nggak boleh. Karena itu kewajiban anak ngasih, bukan menakan, tapi mengasih. Kalau ke ibu menyisihkan, ya wajib. Jangan bilang, oh saya zakat ke ibu, yang nggak boleh. Itu sama dengan menghina ibu miskin. Kalau ke suami boleh. Saya zakat ke suami saya karena suami saya miskin, boleh. Suami nggak kerja, suami nggak ada penghasilan apa-apa, boleh. Tapi kalau suami ada penghasilan ya kita kasihkan saja ke yang lain. Nggak dompet itu apa? Ya saya sering. Tambahin ya. Begitu ya. Baiklah Ibu, ayat yang terakhir adalah Innasya Nyaga Al-Fatah.
wal dan dia yang akan menggunakan orang-orang yang jadi jangan khawatir ketika ada orang yang fitnah, ketika ada orang yang mengejek, jangan khawatir, tetap kita bersyukur kepada Allah, tetap kita beribadah kepada Allah. Mungkin itu saja kandungan yang tercantum dalam surat Al-Baqarah. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti setelah itu kita sholat bareng ya. Iya, Pak. Ada yang diskusikan atau ditanyakan atau di luar tema ini pun boleh juga. Kan yang mau tanya. Ya Bu. Oh, maaf. Bahasa ekonomi. Kalau zikir, apakah bisa menghapus dosa? Orang muslim anobik. Zikir itu kan mengingat kepada Allah, ada istighfarnya kan. Mik, onomik. Saya bisa menghapuskan dosa. Banyak-banyak berzikir. Jadi dosa-dosa yang kita punya itu bisa berguguran dengan zikir-zikir kita. Insya Allah. Ada lagi. Ya, boleh. Kalau Mas lagi sholat itu kadang was-was sudah 4 atau belum gitu ya. Itu kan was-was atau ada di buku itu ada sholat sahwi itu artinya untuk habis at-tahiyat akhir itu sujud lagi. Ya. Ya, kalau kita lupa rakaat keberapa gitu atau kadang-kadang kita tasahud awal atau tasahud akhir. Jadi Akhirnya tasahud itu awal atau ya tasahud iya akhir? iya sudah seberapa itu atau gitu. Maka di akhir sholat sujud 2 rakaat. Sujud sahwi namanya. Bacaannya sajadah wajah lillahi walaqahu wa syahwahu wa sahbihi wa sallam. Doanya. Doa. Baca aja, lihat aja di Google. Doa sujud sahwi ya itu nanti akan keluar. Jadi ketika kita lupa rakaat keberapa ya karena saya kan lama. Oh sering. Apalagi jalan sholat isya Pak, kan sudah capek-capeknya kan, udah mau tidur, kadang-kadang baru rakaat pertama atau kedua itu Sius. terakhir itu ingat-ingat. Udah berapa itu lupa dulu Pak. Iya. Jadi caranya begini, itu nggak biasa lah saya juga kadang-kadang kalau saya. Kalau nggak sedang fokus kan kadang-kadang setan itu ada aja ganggu. Ya. Saya sujud dua rakaat, sujud 2 kali, 2 kali sujud. Itu bisa dilakukan 2 cara. Sebelum assalam, assalamualaikum, atau setelah assalamualaikum boleh dua. Jadi contohlah kita sujud akhir kan ya. Nah setelah sujud akhir sebelum kita assalamualaikum sujud dulu 2 kali. Saja ada wajah lagi sujud lagi. Jadi 2 kali sujud. Atau boleh juga setelah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa sebelum salam, bisa setelah. Itu cara sujud sahwi. Nah, doa sujud sajadah wajah tadi biar hafal karena kalau saya kata sajadah wajah tadi bersama doa sujud sahwi ya. Kalau nggak hafal doanya ya subhanallah seperti doa biasa saja. Lo nggak sujud itu waktu sujud itu baca kembali lagi di posisinya nggak baca Robi Firly itu ya Pak? Nggak perlu. Oh. Jadi sujud setelah sujud langsung sujud lagi, nggak perlu ada doa lagi di antara sujud, langsung pasti sekali sujud naik terus sujud lagi, nggak perlu ada doa di antara 2 sujud, nggak ada doa, Langsung sujud aja gitu ya. Tapi cuma astagfirullah itu aja bang cari gitu. boleh lah kalau kita hafal seperti doa biasa. Jangan kita lupa lagi, ini sujudnya baru pertama atau kedua. Kadang kan sering yang terakhir kadang Kayak gitu. Apalagi jam 12 lagi bisa sholat isya. Ya usahakan semaksimal mungkin. Padahal aku tadi udah tapi kadang habis sholat sudah salam tapi sifatnya Pak gini gut lah. Yalah
karena saya jadi dulu gitu lah, sudah malam saya capek. paham memang kalau sudah kondisi capek, ngantuk, memang nggak fokus. Saya paham. Saya juga mengalami banyak sekali. Tugas saya kuliah banyak sekali sampai malam-malam. Mau sholat tahajud itu agak sedikit terganggu karena ngantuk itu luar biasa. Ya. Tapi ya usahakan semaksimal mungkin untuk Iya. bisa sholat tahajud, bisa sholat qiyamul lail. Ya untuk menambah ruh kita bagus lah. Karena kalau ruh kita tidak bagus ya biasanya condongnya kepada kemaksiatan. Yalah itu Bu, hidup kita kalau bisa jangan dunia saja yang dipikirkan. Iya. Duit, utang. Sampai kita lupa kepada Allah. Sampai nggak mau ngeblak ini mah. Tapi kalau untuk kodok pejama ya tidak boleh diringkas ya. Contoh duhur asar nggak boleh dua-dua. Empat ya Pak. Yang boleh dua itu kalau safar. Safar itu perjalanan. Kayak Mbak dari sini pergi ke Indonesia. Amin. Dan semoga apa yang kita lakukan selama ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperberat amal usaha atau amal kebaikan kita di yaumil akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin Amin. innaka ta'lamu anna hadhihi qulub qad ijtama'at ala mahabbati wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Amin. Allahumma rabbitaha wa ajmudaha wa yasmulaha wa amlaha bi nurika hidayah. Amin. wasraf suduraha bi faidil iman wa jamil tawakkul 'alaik. Amin. وأحيا بمعرفتك وأنفع شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Kasih sayangilah kami, kasih sayangilah ibu bapak kami, kasih sayangilah anak-anak kami, kasih sayangilah pasangan kami ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah ibu bapak kami, ampunilah pasangan kami, ampunilah anak-anak kami ya Allah. Amin. Ya Allah kumpulkanlah kami di surga nanti ya Allah bersama mereka. Amin. Ya Allah jadikanlah hidup kami hidup yang mulia ya Allah. Amin. Yang penuh berkah ya Allah, bermanfaat bagi masyarakat ya Allah. Amin. Jadikanlah kami hamba Allah yang toleran dan soleh ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Salat Isya, udah lupa lagi sujud sahwi Bu. Enggak harus sandalan kayak kas kaki, anak. Ya ben malah api ya. Halo teman-teman, terima kasih telah nonton video saya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Komen juga enggak apa-apa. Terima kasih masukannya, kritikannya, sarannya yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Saya doakan panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Silgawe ana apa ki kuwi kekambanan. Cerewet. Alhamdulillah.
Misik rada adem kelamine dicepot. Nanten. Priwit. Priwit. Rosongan jipak. Iya. Kayak nem lakuke menggah-menggah ya. Kayak munggah gunung. Mending munggah gunung oleh ana iki udarane bebas. Nermas aku ambekan kaya ora tekon jero ati. Iya. Nguyuh kan Agil. Sapa? Mau makan ambon. Lihat nguyuh. Tapi lek ngene kan orang nyapu ratan vlogmu. Iya trae iki. Pas lho. Ora sih lek kendeken. Nyapa to kang ingat-inget ya. Naksir ya. Iki kok wis caplok, Mak. Lah ya kuwi, Nyapa, Mak? Kayak kaya waris ngono ta? Iya, Mak. Pak Lele renovasi kuwi. Wong kene remas aku geli serem lek kon dandan-dandan. Srogepe po. Iya. Ora kober si bentak atau si bolong. Kowe nguyuh ra, Mak? Ya iya no. Dengaran wae nek nguyuh. Nah. Dengaran Mak. Jarene pengen ngempet nguyuh. Dengaran Mak. Biasanya kan ora tau. Kene perawate dhek iki pengen delo-delo nguyuh dil kon ngenteni kebelet lagi kon nguyuh. Heeh. Kok kangenan ya, Mak? Kaya rasanya yang pacaran ya, Mak. Lah kuwi Anggune ya, Mak. lewat L3 megah regane akeh wong. Nek pindah ke sini ya. Awane? Anu, apa jenenge? Paprika. Burung. Yo, barang ae dhewe. Rono wae. Iya. Ya, sulit nah. Kira mau bilang Arek saya cekelannya didedel. Ora iso buka lawan. Tuh kene ya kena. Sama. Sama tak lewatnya kene lagi iki ya, Dil? iya. Nek jaket apik-apik iki ya nggon. Iya. Masak done ganteng diri. Kayak mau kelamben kayak deglek kayak parut. Behane Rus. Nabrak cahili. Saja elek ngomong kok penak men. Munggah eskalator du. Belok du. Lebih ya? Nek saka kene tapi kan akeh menggok saka kono lho. Saka kono eskalator iki ta? Iya. Kok rungu lek golek iki nak ya? Paprika toh. Aku takok gende sak. Oh. Pindah ta ngono? Iya. Lah kok Afrika saya kena ngendi ndang? Nek ndure KCR mak ngene. Lha KCR kan kuwi to? Iya. Dari paprika. Borong, Mbak, borong.
Kilo murah dulu. Kebo gitu. $5. Kebo ya apa lho, Mak? Iya. Kemarin itu lah yang cuma kebo ya, Pak. $5 aja $6. Apa? Ini hewan gitu. Jadi lihat tuh makan Bagus kan kok, Mak? Kayak menghias ya. Iya. Uniqlo ngesor. Ada untuk ini ya saya ambil. Ya. Cara melakukan Pak Sepur. Menawa nek kata koloran diskon. Kena tas. Tas lagi dan tas lagi. Pra-pra-kra. Undangan yang manten. Iki mang pira dil? 1000 pira dil? 1280. 1280. Iki. Dulekan regane dil. Iki harga. Setan. Iya. Hari ini dilatih dadi setane. Di kapan kan? Asih dadi setane. Iya. Uduh, kayaknya sing dadi setane Vivi. Iki setane. Ya. Tapi gede kae ya, Mak. Ya iya gede kae. Tapi ora riyen ya. Kae 500 pira malan buran. Iya. Ki antri apa, Mak? Sembako. Antri apa, Mak? Anu biasanya ngecas titip. Oh, ngono to. Ya. Kok ngomong. Oh, nek pas kene kita. Ya kan gratis. Oh. Ngecas HP anune ditinggal terus bar kuwi gawani kertu ngono kae. Hah? Neng HM. Wong sugih mlebune ning HM. HM. Kak. Moh. Dan medun. Awak dhewe metu kono kae dil kae mlaku rono. Balik nang markas. Iya. Kita balik ke markas. Aku nggawe masker rambutane apa? Aku sampean ora nggae kacamata, nggae kacamata malah burek sisan. Ning Sarah. Ning Sarah ora oleh anu. Ora oleh ngeplok. Medun. Warung nang markas kok malah. Wis diomong ya? Hah? Wis diomong ya? Iya. Ambune wong ngentot. Iya. Ambune ndrok. Pas nyedot. Nggo iki kok. Nyemenggok ya kena. Delok sak kurungan lho. Iya ya. Tak patenane kamerane dhisik. Ning kono ya ora oleh ngeplok ya anak.